warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda azizah community yang saya hormati, yang saya taklimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kemarin saya menginfokan kalau saya terus ulang artinya bukan motong jam ngaji, jamnya minim 1 jam tetap ya. Mau lagi ngisi ngajar korupsi saat jadi menteri ya, makanya saya itu jadi enggak, tetap saja saya ngaji full. Cuma mohon maaf, misalnya foto-fotoan pamit Mbak Dian ya gitu kan, foto saya masih banyak yang di sini udah tiap ketemu ya. Kecuali kalau kajian itu bukan rutin, jadi mumpung ketemu saya kan sering ketemu ya, jadi saya tetap ngaji sampai jam 9, mungkin lebih 5 menit 10 menit oke, tapi nggak usah yang aneh, yang neko-neko gitu. Habis itu pulang. Oke, ini nek jaringan mengundaki 8:30 bubar ya, itu lebih baik. Tapi datang dari jaringan bukan dari saya. Oke Bunda. Tadi disampaikan kapan kita bersedekah yang kita tidak rugi, bagaimana cara sedekah, apa yang kita sedekahkan. Oke, tidak usah dirinci satu persatu, tapi sambil jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berungkap, wala jahilu sajiyu ahabbu ilallahi ta'ala min abidim bahil. Orang yang bodoh tetapi pemurah itu lebih disukai Allah daripada ahli ibadah yang pelit. Jadi mungkin pintar-pintar amat, tapi dia pemurah, murah hatinya, murah rezekinya, punya tenaga yang suka menolong, punya pikiran suka memberi penjara, punya duit suka berbagi. Itu lebih dicintai Allah daripada ketoke rajin ibadah ning pelite pol. Ya. Atau sholatnya mempeng gitu, tapi pelite pol. Maka Ali bin Abi Thalib pernah berkata begini, jika kamu ingin mengetahui kebaikan seseorang, jangan lihat ibadahnya, jangan lihat sholatnya, tapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ya, jadi yang orang duwe kita yang mau repot kita nulungi, itu namanya memperlakukan orang lain. Belum lagi kesantunan kita, hormat kita, takdim kita pada sesama itu jauh lebih bernilai dibanding dengan yang ibadah terus tapi tidak peduli terhadap orang lain. Nah, itu keuntungan kita. Berbagi tidak rugi. Apalagi yang tidak rugi, misalnya contohnya apa, atau mana buktinya gitu ya. Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan as-sakiyu qaribum minallah, qaribum minanas, qaribum minal jannah, ba'idu minanar. Orang yang lomo, orang yang tidak pelit itu dekat dengan Allah. Apa sih ruginya kalau kita dekat dengan Allah? Ya Allah, hari ini aku tidak mampu, tapi aku yakin Engkau akan mencukupi dengan maha kayamu, karena kita dekat. Hari ini kita khawatir sekali. Kemarin itu beberapa hari disinyalir akan muncul gempa besar 8, sekian skala
Pusat gempanya di Kota Gede Umbulharjo, pada nggonku ki Umbulharjo, bayangin Bu. Sampai saya cari aja BMKG memprediksi ya, efek dari situasi kondisi megatrans itu efeknya akan muncul gempa 8, sekian yang patahannya itu di Kota Gede Umbulharjo atau Kali Gajah Wong. Lah itu dengan saya kan mau 500 meter. Akhirnya saya itu kok ya kemakan dengan berita. Makanya setiap saya pergi, ya Dok, kalau kita pergi ya pergi berdua, pergi semua, nggak bisa pergi satu, yang satu di rumah nanti jadi pikiran butuh pergi-pergi. Padahal apa? Saya pernah matur di surat Luqman ayat 44 itu, yang namanya gempa, yang namanya besok apa yang terjadi, namanya kiamat, itu ilmu Allah, yang tahu hanya Allah. Maka seperti BMKG hanya mengatakan prediksi atau prakiraan. Jadi nek rasida ya jodoh diseneni prakiraan. Tapi kalau benar ya mau prakiraan, jangan sombong gitu loh. Kalau yang diprediksi betul jangan sombong. Sebenarnya kamu hanya kira-kira. Tapi kebetulan kira-kiramu ini cocok dengan keinginan Allah. Tapi kalau salah ya jumring-muring, dia sudah pakai kata perkiraan kok. Ini benar. Dekat dengan Allah, akhirnya kita bilang, ya Allah, lindungi kami dengan maha kuasa-Mu. Ya, selesaikan pikiran-pikiran bundet kami, ruwet kami dengan maha bijak-Mu. Karena kita dekat dengan Allah, kita nggak akan. Jadi untungnya berbagi, kita itu dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Qoribum minan nas. Apa ada orang pengen nyaman dekat dengan orang pelit? Wah, dia temennya banyak. Iya, karena dia pelit. Nggak ada kayaknya ya. Tapi siapa yang temennya banyak itu ya yang pemurah. Nih keuntungan kesekian. Qoribum minal jannah. Dia dekat dengan surga. Sampai ketika kita Idul Fitri pasti dibacakan, ya, dibacakan apa, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Yang paling dekat dengan surga apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berbagi baik di waktu lapang maupun sempit. Bunda sempit kok disuruh berbagi. Allah tidak menentukan jumlah. Jadi ketika kita lapang, kita infak 100.000 silakan. Ketika kita sempit makludik 500 perak silakan. Tapi jangan tidak. Paham Bu? Ketika kita nggak punya ya sedekah kita kecil. Tapi jangan tidak. Karena sedekah besar belum tentu menghadirkan pahala besar. Satu, nilai keikhlasan. Ini nyampe sedekah yang seperti apa? Yang diiringi dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu yang seperti apa? Yang tidak berharap kecuali dari Allah. Berharap hartanya tambah? Iya, tapi dari Allah. Loh kok boleh? Boleh kan, kita cuma nagih janji. Di Quran memang Allah berjanji dilipat gandakan. Kapan? Sebentar, nanti nyampe. Ya. Tapi kita, loh, aku ini sedekah pengen sugih, etok pora, ya etok nih sugih kok Gusti Allah. Loh kok gitu? Karena janji Allah itu pasti, dan Allah maka ketika kita bilang aku bersedekah, aku kaya, sesungguhnya bentuk iman kepada Quran. Kita kan nggak main-main. Iman kepada Quran. Quran ini firman Allah. Jadi semakin kita meyakini, semakin lomo, nggak bakal habis. Tempat saya, mohon maaf, itu berhari-hari lagi heboh, duit di rumah pada hilang. 100.000, 200 itu biasa. Tetangga saya dapat arisan 3 juta lebih, yang 3 juta yang diambil. Saya di dompet sudah jelas, dompet di kamar 6.700.000 yang diambil 2 juta. Terus ini 2 juta. Terus ada mbak yang ikut saya iseng-iseng nanya, katanya, kalau tuyul cuma lembaran mbak 100-200 gitu. Lah kalau besar tuh butuh hijau katanya. Itu sudah apa itu, kelas maharnya besar. Kita percaya Bu. Karena apa? Yang kayak gitu memang ada. Yang tidak boleh percaya itu dia lebih berkuasa dari Allah, itu yang syirik.
Kalau dia ada ya percaya memang Allah menciptakan. Diciptakan jin dan manusia dengan segala bentuk, terserah gitu ya. Ya terus saya coba buka CCTV, nggak ada. Terus malah saya tertawa, andai orang yang ngambil mending diambil setasnya selesai. Kenapa harus diambil segitu? Jelas kok. Saya ini Bu, saya menceritakan bukan soal duit tapi tertibnya. Jadi saya punya tas, dompetnya banyak. Kalau pergi saya bilang anak saya, nak, dompet biru, uang pribadi. Dompet ini kadang ada titipan buat panti yang saya belum kesana, itu warnanya merah. Dompet hijau, saya sengaja cari yang nyeter, jangan mirip-mirip. Jadi anak eleng ben gampang. Biru pribadi, merah punya panti. Yang hijau, ini kebetulan ibu mengelola piknik macam-macam. Ini duit ada di situ. Ini ada 4 dompet. Yang satu karena pengajian kampung baru bikin kaos, bikin jilbab, bayarnya pada kesini karena sudah tak ini 4 dompet jejer isi semua. Kalau orang mending ambil setasnya pergi jelas dapat banyak. Kenapa harus milih-milih? Malah lama keburu konangan, ya kan? Sudah milih dompet yang ini, yang diambil cuma 2 juta, rugi digebuki. Mending saut tasnya lunga itu pirang-pirang gitu kan. Ini loh bagikan. Tapi setelah diusut ternyata situ juga, kapan itu 3 juta, situ juga gitu. Terus yang satu cerita, alah Bu, kalau cuma 50.000, 100.000, saya itu 3 hari sekali, 4 hari sekali hilang. Terus berhentinya kata orang disuruh ngareti, terus dicemplungin dengan plastik katanya gitu. Akhirnya sore-sore saya punya duit sedikit aja, saya lari ke ATM. Oke, udah selesai. Karena ada ATM store Bu. Ya, walaupun sedikit karena bukan miliknya. Ada pertanggungjawaban banyak saya ini dunia akhirat. Nah itu Bu, orang pelit kayak kembali jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Tapi orang lomo asakiyu qaribum minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minanas, dekat manusia. Qaribum minal jannah, dia dekat dengan surga. Baitu minana, dia jauh dari neraka. Nih tadi intermezzo aja cerita duit duduluk-duluk ke ratu gak boleh hilang gelung. Sama-sama 2 juta hilang karo nggak sedekah rasanya gitu. Ya, untuk sedekah, untuk beli apa dikasihkan siapa lego. Tapi begitu hilang sempat dengan boleh pirang-pirang dino gitu ya. Sampai betul Bu, suami bilang coba ditunggu tekan Rebo, makanya hilangnya Senin gitu. Terus saya mulai Senin malam saya bilang Allahumma ya Allah, saya bilang gitu. Ingatkan jika aku lupa meletakkannya, ingatkan jika aku lupa memberikannya kepada siapa, ingatkan jika aku lupa mengeluarkan agar tidak muncul prasangka dalam hati saya. Kan saya takut berprasangka nanti, oh sing juga ini. Jadi saya bilang, ya Allah ingatkan sampai saya tidak kelingan. Karena saya runut itu hari ini terima ini, tak pakai untuk ini, sisanya ini, enggak ada yang tak kasih. Semua nggak ingat, padahal saya ya Allah hampir habis sholat itu ya Allah ingatkan ya Allah kalau aku lupa, ingatkan kalau aku sudah memberikan ke orang lain, udah membelanjakan, ingatkan biar jauh dari prasangka buruk, biar aku tidak berprasangka dengan siapapun yang ada. Ini Bu, pelit dengan hemat beda. Hemat itu mengeluarkan jika perlu, tapi pelit itu sekalipun perlu tetap nggak gelem ngetoki. Jadi ya, hemat itu pakai skala prioritas. Ini mana yang penting kita keluarkan. Tapi pelit sekalipun itu penting, dia tidak mau mengeluarkan. Oke, keuntungan pertama tidak rugi kita. 1, lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah tapi kikir. Yang kedua, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Mana ruginya orang memberi? Nggak ada. Ini nggak ada kata duit loh, tapi rezeki. Rezeki itu bisa kesehatan, rezeki itu bisa ilmu,
ya. Jadi tidak harus, nah itu kan ayat wong sugih, enggak, bisa memberi dengan apa saja. Yang berikutnya, apa keuntungannya berbagi? Selain mendapat pahala, jiwanya menjadi tenang. Orang berbagi itu jiwanya tenang, lebih terhormat, lebih di atas, lebih mulia. Nanti dibersani surat Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannawan wala ada lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, mereka tidak bersedih hati, tentrem. Tadi ada pengantar. Berbagi yang seperti apa? Berbagi yang tidak diiringi kata-kata yang melukai si penerima, tidak diiringi umpatan, tidak diiringi dengan ya bahasa Jawa onde-onde, ya, tidak diiringi dengan menyebut-nyebutnya. Misal, kamu itu nek dhisik orang tak openi, ya, dadi opo? Merasa bahwa kita itu sangat berperan. Padahal harusnya saya yang bersyukur diberi oleh Allah jalan untuk berbuat baik. Tidak diiringi kata-kata, tidak menyebut-nyebutnya, itu yang disebut ikhlas. Kembali sama Tur, ikhlas itu bukan berarti tidak berharap. Ikhlas itu berharap, tapi hanya kepada Allah, yang lain tidak. Tidak diiringi kata-kata yang ini, tidak disebut-sebut, bahkan kita lupakan. Sudah selesai, ya. Jadi aku kemarin ngasih dia loh, tenan aku ikhlas, wira ikhlas. Ya, kalau ngomong wingi gawe kowe tak iki mergo aku ikhlas tenan, wira ikhlas asline gitu. Iya, kalau ikhlas seperti apa? Saya sudah matur. Qul a'udzu birabbin nas, surat apa Bu? Qul a'udzu birabbil falaq, surat apa? Dan gampang-gampang aja. Qul ya ayyuhal kafirun, surat apa? Qul huwallahu ahad. Mana yang muni kelas? Mana yang muni kelas? Tadi saya bilang Qul a'udzu birabbin nas, surat apa? Ada nasnya kan? Qul a'udzu birabbil falaq, surat apa? Ada falaq, Qul ya ayyuhal kafirun. Ada apanya Bu? Oh, kafir. Qul huwallahu ahad. Mana kelasnya? Sampai rampung loh Bu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana yang berbunyi kelas? Ikhlas itu tadi tidak diomongkan, tidak ketok, ra ono wong ngerti, itu ikhlas. Walaupun di dalam Al-Quran sirron wa alaniyatan, boleh tidak ketahuan orang dan boleh ketahuan orang, tapi ketahuan orangnya tidak diniatkan riya. Infak tadi ada dua, tidak diketahui jumlahnya tapi diketahui caranya. Kan begitu kotak lewat, cemplungi, semua tahu kan? Ada kotak lewat? Ya, diketahui caranya. Jumlahnya aduh 2000 diuntel-untel, dipelintir bareng ketannya itu dilembarke ya, itu udah iya giliran ketannya apa atusan uling nyemplungnya itu lembaran gini. Tapi ketika 2000 dipelintir kayak rokok gitu
ya, sing buka main kabeh gitu. Ini bukan seperti itu. Sirron wa alaniyatan, sir tersembunyi, wa alaniyatan atau terang-terangan, tapi tujuannya tetap karena Allah. Misal terang-terangan kita mau baksos, kemudian pimpinan ketua panitianya minta tertulis bursi A 10.000, bursi A 25.000, itu bukan karena riak, tapi pertanggungjawaban dari panitia. Andai panitia lupa, penjenengan nggak usah protes. Kalau itu ikhlas, kancane ditulis sok aku ora, kira konco-konco ora ngerti to nek aku urun. Nah, itu udah beda. Ya, kita lupa, tapi yakinlah Allah tidak keliru membalas, malaikat tidak keliru mencatat, semuanya sudah sama. Nih, jadi tidak menyebut-nyebut, tidak menyakiti. Jawab pertanyaan tadi dengan cara apa? Dengan cara, kalau Kanjeng Nabi ngendika tangan kanan memberi, tangan kiri ojo ngerti. Tapi andai disebutkan nggak apa-apa, asal niatnya untuk menginspirasi orang lain agar ikut bersedekah, bukan niat riya. Itu keuntungan yang kesekian. Kemudian keuntungan berikutnya, tadi hatinya tentram loh, orang berbagi itu hatinya tentram, senang. Yang tidak kalah penting, hartanya dilipat gandakan. Pengen sugih, banyak sedekah, tapi jangan bersedekah dengan niat ben sugih. Pengen sugih, banyak sedekah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan dilipat gandakan. Tapi jangan bersedekah dengan niat belek sugih. Karena Allah memberikan rezeki tidak harus berbentuk duit. Masya Allah, ketika orang ini rajin bersedekah, badannya sehat walafiat. Ya Allah ya Rabb, ketika dia bersedekah anaknya sekolahnya lancar jaya. Ya Allah, dia bersedekah enteng jodoh, banyak ini banyak ini. Ini jangan dihitung dengan duit. Maka saya bilang, Allah itu memberi balasan pada siapapun yang berdoa. Semua yang berdoa. Suratnya Ali Imran itu, ayatnya nanti tak cari ya. Kalau surat Ghafir ayat 60 itu jelas, berdoalah pasti kukabulkan. Ini Ali Imran itu bukan berdoalah kukabulkan, tapi Allah tidak menyia-nyiakan. Gini Bu, apa dikira kalau kita minta duit itu terus dikasih duit? Enggak. Apa usaha itu sia-sia? Enggak. Ada orang jual soto. Kalau sop nanti tidak bunining, soto aja ya. Ada orang jual soto. Seminggu itu karena baru buka misalnya nggak laku Bu. Sedino 5 mangkok. Sedino 6 mangkok yang namanya berakit-rakit ke hulu. Terus sebulan itu baru payu aja 10 mangkok, 15 mangkok. Terus dia begini, usaha kok nggak ada hasilnya. Dia nggak ada hasilnya. Salah. Allah memberi hasil. Cuma beda yang kamu harapkan hasil duit, Allah memberi kecerdasan. Begitu sesasi gawe soto mendino, sotonya makin enak, caranya makin cepat, ya, cara menyajikannya makin oke. Kita makin apa? Lah ini rezeki. Kalau Allah tidak training dulu, hari pertama buka langsung jejel, hari kedua bludak, kamu kewalahan. Terus akhirnya dicatat semua orang, lambat, ininya nggak enak karena apa Bu? Kemampuan kita di bawah kebutuhan kita. Sekali hadir satu mobil, hadir lagi satu mobil, padahal baru buka di sana. Sudah terampil belum Bu? Belum. Ternyata Allah memberi nggak laku dulu. Sehari, 2 hari, seminggu, setengah bulan. Ternyata disitulah Allah training para penjualnya itu menjadi lebih pintar, lebih cekatan, lebih enak. Mana yang tidak berbuah? Berbuah. Cuma kita pinginnya duit. Sehingga kita bilang nyambut gawe seprono seprene ra ono hasile, karena hasil yang kita harapkan duit, Allah memberinya kecerdasan. Paham Ibu? Cerita.
Saya tanggal 10 kemarin membawa jamaah Anisha PDHI alun-alun Jogja. Kemana? Orangnya orang mana-mana, ada orang Banten Jaya, ada orang sini. Tetap Rihlah, Tulungagung, Blitar. Rencana besok tanggal 4 saya berangkat lagi bawa Taskia. Makanya tadi ada uang macam-macam gitu. Kan mereka burungan. Jadi cuma 40 orang langsung Bunda saya bawa ke sana. Dia nggak tahu bis, nggak tahu makan, nggak tahu semuanya. Pokoknya itu urusan saya. Nah akhirnya Bunda di Masjid Al-Fatah itu masjid yang wakafnya Mbah Trimo. Beliau punya pom bensin sampai 13. Dia wakafkan masjid seindah itu. Mulai dari muadzin sampai pengisi pengajian semuanya berbayar. Ya bayar. Ya. Pom bensinnya diwakafkan ora, sing diwakafkan hasilnya. Kalau pom bensinnya diwakafkan pengelolaannya raiso. Jadi tetap dikelola. Yang pengen saya ceritakan begitu. Beliau punya pabrik kacang Gansal. Tidak semua orang boleh, karena namanya pabrik kan punya rahasia. Tapi alhamdulillah saya punya nama di sana. Jadi kalau jamaah Bunda ini itu ada fasilitas untuk masuk pabrik kacang. Terus dipandu guide-nya, diceritain. Yang pengen saya ceritakan, Mbah Trimo yang sudah berusia 74 tahun itu anak orang miskin. Dia 5 bersaudara. Saking miskinnya sehari makan 1 kali. Ketika lulus kelas 6 SD, dia memutuskan kerja. Untuk apa? Untuk mendapatkan makan. Yang lain tidak. Dia mikir, pokoknya lulus SD aku kerja. Nek aku entuk pangan minimal aku ngeringanke wong tuaku sudah siji. 5 bersaudara, sisanya berarti sudah siji. Dia kerja di Cina. Cina ini bukan ke negeri Cina, orang Cina punya usaha kacang goreng, kacang atom. Dia yang hanya lulus kelas 6 SD. Kerjanya apa? Tukang sapu. Saya minum ya. Dia pekerjaannya tukang sapu. Sangat termutu tapi tukang sapu. Tapi hari ini ada bagian goreng orang 5 ramlebu siji. Terus dia diminta gini, Trimo, kamu bantu goreng. Saya nggak bisa goreng, saya nyapu. Engkau diajari, dia ajar goreng. Besok sing tukang ngayain yang tepung kacang telur ramlebu siji. Trimo, kau bantu kene. Saya nggak bisa, tak ajari. Sesok, Trimo, kau bantu ngepaki. Saya nggak bisa. Begitu berjalan 16 tahun. Dari lulus SD yang sekitar 12 umurnya sampai 16 tahun itu pelayon. Sing kosong goreng yuk goreng, sing kosong opo yuk opo gitu 16 tahun. Habis itu dia pamit keluar. Digondeli lah karo Cinone. Resepku wis kadung kowe ngerti kabeh. Gitu Bu. Tapi dia berpikir aku nggak akan maju kalau aku nggak keluar. Dia keluar beli kacang 5 kilo Bu. Dia masak sesuai itu, digonceng ke sepeda, dititipkan yang warung-warung kayak Kobo itu. Sekarang omsetnya berapa Bu? 1 minggu 25 ton. Pabrik Gansal itu pekerjanya 400 orang. Dia wakafkan menjadi masjid yang luar biasa besar. Taskia itu berbulan belakang Pasar Karangwaru itu besok tanggal 4 juga minta saya tanya biayanya berapa Bunda, minta apa? Kalau minta enak bisnya big bis tapi diisi 40. Harusnya isi 50 orang, diisi 40. Di dalam ada dispenser, kopi, jayu, semua ada. Ini tinggal berangkat. Tuh. Saya 2 bulan ke sana 4 kali. Jadi sudah familiar sekali. Apa Bu yang terjadi? Dirasa dapok yang pengen saya ceritakan. Di sana itu berlomba-lomba. Dipelopori Mbah Trimo yang
berakit-rakit ke hulu tadi. Susah kayak apa tadi? Semua orang sedekah. Terus saya datang ke sana dijemput oleh satu orang namanya Pak Tajudin. Bunda istirahat di lantai 3. Ya, karpet tapi bersih Bu, karpet tapi bersih karena orang petang puluh masuk nyiapin kamar ya, tapi bersih. Terus besok Bunda tidak dahar di masjid karena masjid itu kalau Rebo, Jumat, Ahad ada sarapan. Tapi saya dilarang. Nanti Bunda sarapannya di Semile Resto. Giliran di Semile Resto 40 orang makan kenyang, saya ngeluarin dompet nggak boleh. Sudah dibayar semua. Kenapa sudah dibayar? Bunda tahu. Dan menservis tamu itu menjadi kegemaran kami. Bunda hidupnya kayak gitu. Makanya terkadang kita pikir kalau di parani wong kira kita wedang putih ke ono toh. Walaupun di aku wedang putih cuma wedang putih, bagi si tamu mungkin penting sekali. Belalah aku pas ngelak. Itu Bu. Ini yang ingin saya ceritakan, bukan kejayaan Mbah Primo, tapi nilai sedekah yang tertanam di lingkungannya ini ketularan kabeh. Nama masjidnya itu Al-Fatah, bukan Sutrimo. Maaf ya yang sing tersinggung, padahal saya sengaja nyinggung gitu ya. Ikhlas Bu. Walaupun terang-terangan ya boleh, tapi nek masjid ini ya lucu tuh Bu. Ya. Walaupun terang-terangan ya boleh, karena yang membuat masjid itu namanya Eni, diberi nama masjid Eni ya boleh. Tapi kan ya aku isin karo Mbah Trimo. Masjidnya gede, semua berbayar Bu, makanya harus bersih. Toiletnya luar biasa, aslinya metu kok ngendi-ngendi, karpetnya empuk. Ibu mau besok sholatnya menghadap ke sana. Mikrab yang di sini itu apa? Kiswah Masjidil Haram, kiswah Ka'bah, harganya 6,7 miliar. Jadi pengimaman tok itu depannya regane 6,7 miliar. Terus dilapis kaca. Tak tanya, om saya usil Pak, bukan Mbah Trimonya yang marbet dan ininya. Mbah Trimo hanya sedang keluar foto terus ini. Kok dikocok? Hanya dikocok ya tamunya nggak gunting kabeh, digunting sak cuwil pirang gram. Itu kan mas semua. Karena pintunya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu diambil pintunya tok. Nggak tahu bayar apa ongkos kirim, pokoknya habisnya 6,7 miliar. Jenenge Masjid Al-Fatah, dudu Masjid Sutrimo. Itu tadi ngomong ikhlas. Ya, beliau bilang sama kalau ada orang tahu, loh Mbah Trimo, kok bisa rela pom bensin diberikan? Siapa yang memberikan pom bensin? Pom bensin tetap milik saya dan anak-anak saya, katanya gitu. Walaupun hasil dari pom bensin dikasihkan. Selesai Bu, saya jam 8 pagi pamit makan, terus menuju kebun blimbing madu. Habis dari kebun blimbing madu ke pabrik kacang Gansar. Habis itu saya ke Ar-Rahman. Begitu masuk bau Madinah Pol, karena semua dikirim dari sana. Sampai minyak wangi buat karpetnya itu dari Madinah. Jadi begitu masuk deh, itu sama, cuma pengimaman Al-Fatah itu dikirim dari sana tahun 2009, yang di sini tahun 2012. Tapi sama, milik satu orang namanya Pak Haryanto. Masjidnya jenenge Ar-Rahman dudu Haryanto. Masya Allah Bu. Betul. Mekena dipakai sekali, diminta Bu. Jadi misalnya kita nggak bawa mekena, kita pakai mekena masjid. Terus mau kita lempit, mbak-mbak yang tugas di situ dan nanya, ibu itu udah dipakai, udah kami ambil. Langsung steril. Habis dipakai itu, tidak kok habis dipakai dokter mak lengkono, enggak sama sekali. Ya, dipakai orang satu kali, dilempet taruh sini nggak boleh, sini kita ambil. Di situ sudah ada wadah kayak banget gitu itu buat kontainer-kontainer itu, tinggal kita masukin, kita ngambil yang baru, bukan baru rukunnya, tapi dari dalam yang bersih, yang luar biasa Bu. Tapi ini kudu nabung karena minim 400.000.
nabung, ya, kudu nabung. Saya berangkat jam 10 malam sampai sini 10 malam, ya, 10 malam OTW, 10 malam makan 3 kali, snack 1 kali. Di dalam bus sudah ada dispenser lengkap dengan mau kopi, mau teh, mau betul-betul ini rihlah memanjakan peserta. Peserta nggak usah mikir aku nanti makannya di mana, nanti ini mbok turu kabeh ya tetep untuk makan. Ya, karena kita sudah tinggal gitu ya. Nah, gimana kalau disuguh? Kan duitnya utuh, enggak. Yang tanggal 30 Agustus karena disuguh langsung saya belikan bolu kukusnya asli Blitar. Jadi ijoli makan pagi, saya masuk ya tega jamaah aku tak baik gitu ya, karena makan paginya sudah dikasih, akhirnya tak wujudkan kayak brownies gitu, kukus ya, 1 kotak di Blitar sebenarnya atau Mbok Siti. Terus kemarin karena disuguh, kemudian saya ijoli sambal pecel kotakan gitu. Jadi tidak ada uang yang, iya kalau tak balik selawe ini malah bingung aku ya repot gitu ya. Ya nombok malah akhirnya kan nggak ada bolu kukus sak kotak selawe ini merosoko gitu ya. Malah nombok, tapi mulai akhirnya mereka dapat oleh-oleh semua. Jadi karena tidak makan paginya disuguh, berarti kan ada uang yang mandek, tidak keluar gitu. Terus kita teleponkan mana yang bisa. Kemarin alhamdulillah sambal pecel, tolong ngantri sambal pecel yang modelnya begini, yang harganya 35. Mama toh mbak ini makan pagi nih 35 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, seneng aja. Ini ceritanya bukan cerita piknik, ceritanya kemurahan hati orang sana. Nyuguh sak yes loh Bu, 44 orang dengan krunya. Itu di restoran kita makan ngawur karena orang ngerti nek bakal gratis kan. Yang pengen ngambil pepes, yang pengen ngambil ini makan aja gitu. Setelah mau pulang saya ke kasir, oh sudah ini dari Pak Sajudin semua, Masya Allah gitu. Beliau lulusan SMP. Kalau Mbak Tri mau lulusan SD, gaetnya lulusan sarjana. Kemudian gaetnya bilang, Bunda itu lulus SD, itu lulus SMP, beliau kaya bisa jadi pemurah. Aku yang sarjana jadi gaetnya. Saya bilang, ojo tok ceritake kalau cacing wegah kuliah, engko ndak tambah kendor gitu. Luar biasa Bu ya. Jadi sudah segini-gini ini rilahnya ke situ. Ada satu kesyukuran. Kenapa aku sedekah sedikit kalau tidak ditulis aku keloro-loro? Kenapa aku sedekah kalau tidak disebut namanya sakit hati? Sementara ada orang satu membangun masjid segede itu tanpa ada tulisan tak goleki. Ora sing tulisan terima sedikit pun ono. Ya sampai berikan ora sing tulisan dari Anto, siji pokoknya Masjid Al-Fatah, sing siji Masjid Ar-Rahman. Tidak ada sudut-sudut yang eneng fotone Mbah Trimo itu juga gak ada. Masya Allah Bu. Yang perlu dicontoh itu ya, bukan cerita rihlahnya, tapi cerita keikhlasannya. Terus tadi sampai apa? Harta dilipat gandakan. Buktinya mereka tidak miskin. Ya, Mbah Trimo yang begitu punya pom bensin 13, aku rasodakoh ya orang duwe pom bensin kan gitu kan? Berarti dilipat gandakan oleh Allah. Terus Pak Tajudin menjelang pulang bocor, ternyata dia punya toko emas sampai 5. Makanya nyuguh wong 45 yang menunggai gitu. Lulus SMP, terus dia cerita, saya dulu kerja di ini ya Allah. Ibu, kalau di Jogja yang paling top apa? Roket Chicken. Tahu Pak Roket, Pak Nurul kerja di California Chicken. Dulu kan ada California Chicken, ada Kentucky Fried Chicken. Beliau kerja di California Chicken Bu. Cara nepungi, cara goreng, cara apa, lama-lama kok ben duwe. Saiki Masya Allah Mbak Dian aja mantu di sana punya segala macam. Sana baik,
Ya, anaknya mau nikah yang ngaji ya saya, hamil 4 bulan yang ngaji ya saya, ya Bu Emi. Baik santun, halus, pada Sukipol. Dulu tukang goreng neng California Chicken, saiki punya Rocket Chicken. Awalnya real chicken, maksudnya real sebenarnya. Real iki ayam tenanan real. Tapi filosofinya kok real ki di bawah. Kapan kita meroket jadi Rocket Chicken? Oh iya, karena saya dekat, jadi aku ngerti gitu, jangan ngobrol gitu. Kalau Mbah Trimo ditanya, Mbah, kenapa gambar kacangnya itu perahu dayung? Perahu dayung kui obah. Nek raubah ratekan. Filosofinya selama kamu masih mau bergerak, kamu pasti sampai di tujuan. Sekarang 400 pekerja 25 ton dalam 1 minggu. Dan dia pakai mesin semuanya? Enggak. Tonggone kabeh dikerahke. Yang pakai mesin itu ngepek, yang pakai ini nih, yang lainnya nginteri kaca, milih itu tonggo. Jadi wong 400 itu sak kampung kerjane situ kabeh. Masya Allah. Piknik Bu ini. Soalnya kemarin saya bawa Kota Gede berangkat subuh. Kota Gede itu berangkat subuh, tapi supaya nggak telat subuhannya di satu masjid. Jadi yang rumahnya bagian sana ya di subuh, dan kayaknya bapak subuh di sini. Jadi nggak telat. Oke, terus makan pagi sudah saya pesankan di daerah Kartosuro. Nek seseorang mau munggah tol Klaten, ya itu kan Agustus. Saya nanti pesennya Klaten, tinggal ngampiri sarapannya di bis. Neng anget karena ambil dari itu. Sampai sini mesake Bu, jam 1 malam. Karena berangkatnya subuh. Tapi kalau berangkatnya jam 9, jam 10 malam, kita jam 9, jam 10 udah sampai sini. Tergantung jenengan, nek toko oleh-oleh pitu diambil kabeh kan jadi iso. Iya, yang pertama itu satu oleh-oleh tok. Yang ketiga kemarin anggrene toko gede njaluk mandek. Masya Allah. Iya, tulung aku oleh-oleh, Blitar oleh-oleh, tekan Kediri kok ya njaluk oleh-oleh meneh gitu. Akhirnya sampai sini sekitar jam 10, dari sini jam 9. Tapi kalau baik-baik saja kita kan sudah masuk kebun blimbing madu. Jadi kan bisa oleh-oleh. Ya, sudah ada sambal lutis yang sudah botolan itu bimbing. Terus nanti masuk kacang gansal kan sudah oleh-oleh juga. Habis itu wes ngono duitnya gue sesuk meneh. Enggak Bu, di Blitar ada rumah coklat. Aduh, Jogja eneng gitu. Terus di Kediri ada tahu. Alah pinggonku ke. Tapi ya tetap aja. Payah Bu gitu. Ya. Ini cerita aja. Tanggal insya Allah tanggal 4 sampai 5 Tazkiyah yang berangkat ya. Tazkiyah Karangwaru. Oke. Harta dilipat gandakan itu tadi contoh mereka mendapatkan limpahan rezeki karena mereka gemar berbagi. Karena gemar berbagi maka tidak rugi. Berikutnya disucikan hartanya dan didoakan. Sekarang gini Bu, kalau kita niat sedekah ikhlas, boleh pesen donga, ning rasa nuntut. Kenapa kok request donga? Supaya nggak keliru. Saya tiwas dongake ben lek di anak oke, jebule anake wis 17 kan repot. Jadi Bunda nyuwun doa ini boleh. Tapi kalau cuma sederhana, minta sehat, minta rezeki, otomatis yang menerima sedekah penjaringan akan mendoakan penjaringan. Saya contohkan, mungkin anak-anak saya nggak begitu ngerti Mbak Dian, anak-anak saya nggak ngerti Bu Nining, nggak ngerti Bu Susbela, semua mungkin nggak tahu anak-anak. Tapi mereka habis sholat selalu berkata, ya Allah, kepada siapapun yang peduli pada kami, yang memperhatikan kami, yang ini kami berikanlah mereka. Tanpa satu persatu, itu menjadi kewajiban orang yang menerima. Nggak usah, Bunda, saya ini nanti aku didoakan ya, doa lupa banget. Ini nganggap anak yatim dodol rumah kok, gitu ya. Tidak Bu, ini saya manut Quran lagi. Tapi kalau sekedar request, kan saya yang nanya.
minta doa apa? Bunda, Bapak, Ibu saya sakit. Oke, itu kan cuma biar nggak salah alamat. Kayak tadi, ya Allah, untuk ibu ini berikanlah keturunan yang banyak. Baru tekoni putra ini kan Bu, 11. Duh, ini undungo salah mau gitu kan. Tiwas tak dunia ke anak oke, jebule wes 11 kan gitu. Jadi supaya nggak keliru. Ya Allah, mudah-mudahan putra putrinya enteng jodoh, padahal telu wis nikah kabeh. Lembar enteng jodoh nikah meneh repot. Jadi berdasarkan request. Dan saya itu kalau lucu itu nggak harus saru, saya udah bilang lucu nggak harus saru. Tadi itu saya ada lelucon di HP saya, ikuti, saya ketawa ngekek sendiri kalau masak. Karena saya udah bilang kalau pagi itu tetap masak. Ada anak kecil bilang sama ibunya, Bu, aku soalnya nek gede di bojo loro. Di bojo loro, ibunya gitu. Kalau kamu punya istri 2 terus tak suruh apa? Yang satu bantu ibu masak, bojone kan bantu ibu masak. Terus yang satu bantu ibu nyuci. Oh, bojone loro, siji kan ngiwangi masak, siji nyuci. Ditanya sama ibunya, lah kalau bojomu 2, kamu tidur sama siapa? Ya aku tidur sama ibu. Terus dijawab ibu, ini anak yang berbakti kepada orang tua ibunya. Bojone kalake bubuk ibu. Terus nek kowe bubuk ibu, bojomu kan bubuk sama. Jawabnya kamu bapak. Nah, terus bapaknya juga bilang, ini anak berbakti. Astagfirullah. Jadi anaknya tetap tidur sama ibunya, nih gaweane ibune wis dirampungnya karo istrinya. Ini kan berbakti karo ibu. Lah nek tok tinggal bobok karo ibu, bojomu bobok karo bapak. Dadi gede berbakti karo. Masyaallah. Namanya lelucon Bu gitu kan. Soalnya mikir para menteri aku judek. Dadi ya, kalau di sini ini ada yang ngefan karo Gus Miftah ya apa-apa, ini Gus Miftah jadi menteri terus mau dibawa tuh. Kalau ada yang ngefan itu urusan pribadi, tapi sekarang urusan negara loh Bu. Ya, urusan negara itu lah ya terus dicekel Raffi Ahmad loh. Apa ya Pak Edward dijak dasar terus gitu ya. Saya itu kemarin ngobrol itu, kenapa Prabowo nggak milih Dasar Latif, kenapa nggak milih Adi Hidayat? Itu selain agamanya lurus, mereka doktor. Jadi betul-betul mereka itu cocok gitu. Dasar Latif itu dosen, dokter, agamanya mumpuni. Ya, kalau Adi Hidayat doktor, pinter, agamanya ini kenapa rakui? No, apa ben usul kalasan ono menterine gitu. Ini capek Bu, begitu nonton daftar astagfirullah, sesok Raffi Ahmad tetap jadi presenter nih Jigiring sing nyanyi, jadi menteri-menteri dunia Bu. Doakan anak-anak cucu kita selamat nih Bu. Kalau kita sih umur boh gitu ya, tapi anak putu kita ke depan itu ada di opo gitu. Oke Bu, disucikan harta dan didoakan, maka tidak perlu request terlalu banyak, karena mendoakan orang yang bersedekah menjadi kewajiban orang yang menerima sedekah. Sebagaimana orang minta-minta nyuwun den dikei 2.000, kula tungak-tungak mugi-mugi panjenengan panjang umure, obah rezekine, disayang bojone, digemateni ngoro tuane, dihormati tanggane. Piro Bu? Mung 2.000 lho Bu. Niku mawon sing napa ndonga oke banget. Yakinlah Bu, ketika panjenengan bersedekah, tidak hanya yang menerima, malaikat pun mendoakan panjenengan. Tapi tunjukkan keikhlasan panjenengan, tidak usah terlalu banyak berharap dari manusia. Biarkan Allah, karena Allah udah janji di ini tadi loh. Ya, udah jadi disucikan, didekatkan dengan Allah, dengan surga, dilipat gandakan, ditenteramkan batinnya. Kurang opo Allah kepada kita? Sudah berikan semuanya. Ya, doa itu senjata kita.
Tapi jangan karena menuntut balas. Makanya saya bilang, ada orang datang ke panti asuhan, Bu, bawa duit 20.000 nanti romoten. Ndak golek sing yatim piatu. Sing yatim piatu ra dikeki. Lah saya cerita, emang sing yatim piatu ki ya karepe tak dadi yatim piatu, sing ra yatim piatu. Sekarang yatim dan yatim piatu itu bukan terletak pada nggak punya orang tua, tapi kondisi. Bantol gempa, dia punya bapak, ini bapaknya lumpuh. Kan nggak bisa disebut yatim wong di bapak, tapi bapaknya kan tidak bisa apa-apa. Dia punya ibu nih gue gila. Waktu gempa Jogja banyak orang stres, terus orang gila. Nah, terus mereka tidak dicatat sebagai anak piatu, rada dikei. Nah, itu pengendi. Sudahlah kita memberi-beri. Yang nanti ngeplok ke ganjaran piro biar urusan malaikat. Saya pernah matur sumber penderitaan karena kita sering memasuki wilayah yang bukan wilayah kita. Tugasnya wong dodol-dodolnya terus. Masak sing enak. Sing tuku sapa? Engko Gusti Allah sing nekake wong tuku. Memang kita prediksi engko mesti sing teko kono, kae engko tuku belum tentu. Tugas kita cuma esok buka masak sing enak, didoli kanthi sumringah, nggone resik, rasane enak, dan selesai. Siapa yang mau jajan di sini? Kudu aku urusane. Itu tentrem, Bu. Ya, memberi aja. Nanti silahkan malaikat dan Allah ngeploke pahala yang akan diberikan pada orang-orang yang berbagi. Yang pasti disucikan. Mana yang rugi berbagi? Tidak. Petunjuk. Orang yang banyak berbagi dekat dengan petunjuk Allah. Tidak kepentok kanan, kepentok kiri uripe. Orang nabrak kiwa tangan, orang maju kena, mundur kena. Ya, penak aja orang yang suka berbagi. Allah berungkap masih di surat At-Taubah tapi ayatnya 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsa illallah. Illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadun. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, ya, beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan sholat, membayar zakat atau berbagi, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Mereka itulah orang-orang yang masuk golongan mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang dapat petunjuk dari Allah itu diantaranya orang yang senang berbagi. Contoh kecil aja, batuk ramari-mari karena wonge lomo. Orang-orang yang lomo ngerti batuk, ibu sudah menjadi obat belum? Kebetulan di tempat saya ada loh. Apa mbak? Ini loh diobati, ini oke. Ini oke. Itu kan satu contoh kecil saja. Ada orang bingung nanya gitu, wong pelit rasa kandani baik. Tapi orang yang lemah, ini cerita, tapi sekarang enggak. Alhamdulillah husnul khotimah beliau. Beliau itu dokter bedah, pintar, Bu, dan dokter bedah. Tapi masya Allah, nek jadi tulung tonggo yang ngeler aja. Satu malam dia kerampokan, Bu. Tonggo ini, dia teriak-teriak tulung-tulung rawon ngetublas. Iya, Bu, orang masuk. Habis itu dia tobat, Bu, dikasih jalan oleh Allah. Dia bangun kebun bagian belakang masjid, diserah ke kampung. Dia hidup sederhana, mobilnya itu neng omah ngantek bane kempes karo peleke jejer karena dia menarik diri numpak sepeda. Nanti dia naik sepeda neng dalan, sepedanya dipingin wong kaki. Iya, sekarang istrinya sudah sedo, jadi saking lekeket, Bu, sing mriksa bojone sing kakung, sing tukang daftari istrinya, tidak melibatkan siapapun dari situ. Ya, dia itu satu malam kerampokan itu dia teriak-teriaknya, nggak ada orang yang keluar. Udah males gitu, karena beliau kalau didodok tonggo-tonggonya kesakitannya, kalau pas nggak gelem-gelem tenang gitu. Tapi ternyata itu cara terbaik Allah menyadarkan dia.
Akhirnya beliau sekarang ya aku masih sugeng walaupun sudah pakai kursi roda nggak terlalu ini. Terus yang putri sudah sibuk bangun masjid di belakangnya untuk orang kampung. Ngalor itu numpak sepeda ben setengah rok digoi payung yang cintelani. Nah itu beli dawet di jalan neneng orang bilang, dokter sepedanya api, kowe gelem? Itu beli sepeda lagi dia pakai gitu. Jadi di masa tuanya dia bertobat. Ini saya cerita, ya jauh dari manusia orang yang pelit itu. Ini contoh yang saya sampaikan. Yang terakhir yang menjadi cita-cita kita, pemurah itu insya Allah husnul khotimah. Surat Ar-Ra'd ayatnya 22-23. Ya, mana tadi Bu yang tertulis ruginya orang berbagi? Tidak ada, semua untung, sehingga temanya berbagi tidak rugi. Jangan khawatir kalau berbagi itu duitnya habis. Jam 9.02 waktu Indonesia Azizah selesai, kita doa. Pokoknya tak turuti kewajibanku yang lain. Ini kan kewajiban menyelesaikan ngaji, kewajiban diminta untuk doa itu kan kewajiban saya gitu. Tapi kalau yang lain-lain okay. Moga ibu kita berdoa bersama-sama. Apa Bu? Saya pakai ini aja ya, pakai WA nanti tak jawab nih. Saya memang sudah pamit Bu Ella dari kemarin kalau saya mau bablasan. Kalau tahu begitu tadi tak potong 10 menit. Tapi enggak, memang tema kita panjang ya, artinya surat-surat ayat-ayatnya banyak. Kita berdoa, jadi isi pengajiannya lengkap, berdoa insya Allah. Untuk tanya tetap seperti biasanya, yang tanya pakai WA juga tetap saya jawab kok, cuma agak lambat. Misalnya hari ini saya bisa jawabnya di atas maghrib ya, karena saya tadi sudah ngatur sini Prawiro Taman, Klaten, pulang sudah maghrib ya, jadi baru maghrib. Tapi tetap WA nggak apa-apa, nanti tanya tak jawab pakai voice note seperti saya ngisi pengajian, tinggal dengan dengar baik-baik. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umayyid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibud da'wat. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma tim lana bil iman wa tim lana bil islam wa tim lana bil khair wahdim lana bil husnil khatimah wahdim lana bil qawli la ilaha illallah. Rabbana si'ati bil basyah iswi ibu Henny Purwanti wa antas safi wa innahu la sifa'a ila sifa'u sifa'a la yughadiru saqama biyatika khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, tidak ada penyakit yang datang kecuali darimu. Tidak ada pula kesembuhan kecuali Engkau yang menyembuhkan. Maka sembuhkanlah Ibu Henny Purwanti. Hilangkan dan bebaskan dari segala penyakit dengan kesembuhan yang tidak akan terulang kembali. Ya Allah, ya Rabb, khususan untuk Ananda Alif Indrawan wa Ananda Adika Fani Rahman, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah rasa cinta kasih
kepada anak kami berdua, Alif Indrawan wa Andika Fani Rahmah, untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Himpunlah dari yang tersirat keduanya, penuh dengan keberkahan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, penuhilah hajatnya dengan rizki-Mu yang halalan thayyiban wasi'ah barokah. Hadiahkan kepada mereka anak keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.